sebelum kita masuk pada materi layanan hari ini, saya meminta salah satu adik dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan kita, marilah kita menyiapkan kegiatan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami sampai hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan kami. Berkatilah kami, semoga apa yang kami dapat hari ini dapat berguna bagi masa depan. Namun yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Terima kasih untuk adik muda. Baik, saya permisi dulu ya. Biar Ya. Ada Ibu. Santi, Ada Ibu. Katrina, Ada Ibu. Tania Lulu, Ada Ibu. Ica Seranias, Oke. ya, Ina Regi, Ada Ibu. Valesa Smith, Dinda Ozisola, Diana Kurniawati, ada ya. Baik, kita langsung masuk pada materi layanan hari ini ya. Baik, hari ini SBD dulu ya, biar kita tetap semangat pada pagi hari ini. Saya minta salah satu dari kalian yang memimpin kita dalam SBD. Tania dulu, satu silakan. Jadi SBD-nya kita nyanyi, teman-teman bisa berdiri. Kita langsung dulu atau langsung? Ya. Oke. Jadi nyanyi ini. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung menjadi dua, aku buat jembatan panjang. Sudah tahu nggak? Ya. Dua, tiga. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, ku gabung menjadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung menjadi sepuluh, ku siap belajar. Baik, kita langsung masuk pada materi layanan hari ini. Nah, jadi materi layanan hari ini adalah pilihan lapangan kerja setelah lulus SMK. Nah, karena kalian pilih jurusan tata boga, jadi kalian akan mempelajari lebih dalam lagi itu pilihan lapangan kerja atau pekerjaan apa saja yang ada dalam jurusan tata boga ini. Ada yang tahu jurusan tata boga itu apa? Tahu Ibu? Bisa salah satu dari adik-adik sekalian mendefinisikan apa itu jurusan tata boga? Jadi kalau menurut saya, tata boga merupakan salah satu jurusan yang berkembang di bidang kuliner atau masak-masak. Nah, baik, itu betul sekali ya. Dan yang dulu jadi jurusan tata boga ini adalah disiplin ilmu pengelolaan masakan yang mempelajari tentang penyajian makanan dan minuman yang memperhatikan kualitas estetika, nutrisi, dan juga rasa. Jadi tidak hanya tentang memasak saja ya, tapi dia juga harus memperhatikan kualitas rasa, terus nutrisi, dan juga estetika dari masakan itu sendiri. Nah, kita lanjut pada materi yang selanjutnya, yaitu tujuan dari pilihan lapangan kerja jurusan tata boga ini. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi berbagai pilihan lapangan kerja di bidang tata boga. Jadi mengidentifikasi ini apa sih sebenarnya? Jadi mengidentifikasi ini adalah menemukan berbagai lapangan pekerjaan yang ada dalam jurusan tata boga ini. Saya memberikan contoh itu seperti chef, fotokopi, terus barista, terus juru masak, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua itu mampu mendiskusi sudut pandang karir yang realistis dan terarah. Jadi kalian itu mempelajari jurusan tata boga ini mulai dari sekarang supaya apa? Supaya nanti kalian dapat memilih jurusan karir yang terarah dari sekarang. Kalian bisa punya sudut pandang karir mulai dari sekarang
dan bisa mengembangkannya pada pemilihan karir yang kedepannya. Nah, selanjutnya itu mampu melihat peluang kerja di setiap lapangan kerja. Nah, ini juga sangat penting. Nah, bagaimana kita dapat melihat peluang-peluang yang sangat baik gitu dari sekarang. Nah, contohnya ini sekarang itu peluang yang sangat cocok dan yang paling banyak sekali yang saya rasa diminati banyak orang itu satunya itu food blogger. Nah, karena apa? Karena di situ di sekarang kan banyak sekali dunia digital yang berkembang ya. Jadi membuka peluang bagi individu yang kreatif. Nah, ini juga salah satu contoh dari peluang kerja yang sangat cocok dengan sekarang. Terus selanjutnya itu mampu menentukan pilihan lapangan kerja sesuai dengan minat dan bakat serta kompetensi kalian. Nah, karena kalian jurusan tentang kan? Jadi kalian dapat menyesuaikan dengan minat kalian memasak. Jadi dapat menentukan pilihan kerja yang baik. Nah, selanjutnya kita masuk pada manfaatnya ya. Terus kemudian manfaat. Nah, manfaatnya ini sangat banyak sekali ya tadi. Nah, salah poin pentingnya itu manfaat yang paling menonjol itu kita dapat mendapatkan informasi dan arahan tentang berbagai pilihan karir. Nah, karena tadi materi layanan hari ini pilihan lapangan kerja ya. Jadi kalian dapat menemukan pilihan kerja apa saja yang terdapat dalam jurusan tata boga. Terus selanjutnya kita masuk pada langkah-langkah pilihan lapangan kerja. Nah, pilihan lapangan kerja ini yang pertama itu membangun portofolio yang kuat. Nah, bagaimana caranya itu dengan kita mengikuti berbagai kompetisi. Nah, setelah kita mengikuti berbagai kompetisi, kita dapat pasti kita akan mendapatkan penghargaan. Nah, melalui penghargaan ini kita dapat mengumpulkan portofolio yang kuat dan sangat banyak. Terus yang kedua memanfaatkan jaringan atau networking. Nah, dengan apa? Dengan kalian bergabung di salah satu di berbagai komunitas kuliner. Terus kalian dapat melihat kan sekarang banyak sekali tuh kalian semua sudah memegang HP, jadi kalian bisa mencari pilihan kerja di media sosial. Jangan hanya kalian scroll TikTok, jadi kalian bisa juga menemukan lapangan kerja apa saja yang ada di jurusan tata boga. Terus selanjutnya itu pencarian lowongan kerja yang aktif. Nah, ini juga jangan hanya kalian duduk diam tunggu lowongan kerja yang datang, pasti ada atau kalian harus aktif dalam mencari lowongan kerja. Nah, terus selanjutnya itu persiapan yang matang untuk interview. Ini juga dipersiapkan dari sekarang. Dengan apa? Dengan kalian berlatih komunikasi secara terus menerus. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya itu CV dan surat lamaran yang menarik. Nah, tunjukkan keterampilan dan pengalaman Anda melalui CV. Nah, dengan begitu itu HRD dapat merekrut kalian sebagai karyawan. Karena kalian tadi mempunyai keterampilan dan pengalaman yang jelas dan juga pasti yang sangat-sangat baik gitu. Kita masuk pada materi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi layanan tentang tantangan pilihan lapangan kerja setelah lulus SMK. Nah, jadi tantangan yang pertama itu persaingan yang ketat. Nah, kan pasti banyak sekali itu industri kuliner yang sangat kompetitif. Nah, banyak lulusan tata boga, bukan hanya kalian yang lulus, tapi sebelum kalian juga banyak kok. Jadi setiap tahunnya pasti menyebabkan persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi kalian harus lebih. Selanjutnya itu tantangan pilihan lapangan kerja setelah lulus SMK. Yang pertama itu persaingan yang ketat. Nah, persaingan yang ketat itu pasti sekarang itu banyak sekali industri kuliner yang sangat kompetitif. Nah, bagaimana cara kalian itu agar tidak bersaing yang ketat dengan kreatif dalam membuat membuat makanan atau minuman gitu ya. Selanjutnya itu jam kerja yang panjang dan tidak teratur. Nah, ini juga tantangan. Pasti setiap di pekerjaan itu pasti memiliki jamnya ya. Terus menuntut jam kerja yang panjang dan tidak teratur, terutama di restoran atau hotel.
Selanjutnya itu tekanan kerja yang tinggi. Nah, kokis dan staf dapur itu seringkali berada di bawah tekanan untuk menghasilkan makanan berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Terus keterampilan yang harus terus diperbaharui. Nah, bagaimana caranya itu? Dengan apa? Tren kuliner yang selalu berubah, sehingga koki dan baker harus terus memperbarui pengetahuan keterampilan mereka agar tetap kompetitif. Terus risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini juga risiko karena kalian kan tahu nggak tahu pasti kalian sering berhadapan dengan api atau bagaimana, itu salah satu dari risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Terus modal awal yang besar untuk yang besar. Apa sih kalian kalau kalian ingin berusaha sendiri di bagian kuliner, toh pasti harus menunjukkan modal yang besar. Baik, itu saja materi layanan tentang tantangan. Kita lanjut pada materi. Baik, selanjutnya itu solusi mengembangkan keterampilan tata boga setelah lulus SMK. Nah, yang pertama itu pelatihan dan sertifikasi. Nah, bagaimana caranya itu dengan kalian memilih pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan kalian memasak dan teknik pengolahan bahan makanan. Nah, selanjutnya itu magang dan praktik kerja. Nah, ini juga tidak hanya kalian mendengarkan materi, kalian juga harus praktik dan mengikuti berbagai macam magang gitu ya. Terus selanjutnya itu belajar secara otodidak. Ini juga caranya bagaimana? Belajar dari dosen, belajar dari buku, kalian harus baca-baca dari internet begitu. Selanjutnya itu kompetensi kuliner. Nah, dengan mengikuti berbagai kompetensi kuliner untuk menguji kemampuan yang ada dalam diri kalian. Terus praktik terus menerus. Nah, praktik adalah kunci kesuksesan. Seperti yang saya bilang tadi, tidak hanya kalian mendengarkan materi, kalian juga harus mengikuti berbagai macam praktik. Baik, itu saja materi layanan hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini bagaimana? Atau ada yang ingin bertanya? Di sini ada yang mau bertanya? Untuk Lediana, silakan. Jadi Bu, saya ingin bertanya, apakah ini bisa memberikan satu rekomendasi perguruan tinggi untuk kami yang akan lulus jurusan tata boga? Baik, terima kasih untuk pertanyaan Lediana Kurniawati. Jadi rekomendasi dari IPC itu di Politeknik Negeri Kupang, karena di sana itu ada jurusan jurusan tata boga. Jadi Lediana bisa masuk di Politeknik Negeri Kupang. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik. Oke, kita langsung menyimpulkan saja ya. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Atau bagaimana? Tidak ada? Kita langsung saja menyimpulkannya ya. Jadi kesimpulan materi layanan hari ini adalah lulusan SMK Tata Boga memiliki beragam pilihan karir, baik di sektor formal maupun informal. Nah, secara umum peluang kerja di berbagai kerjaan terbagi menjadi beberapa area seperti koki, staff, barista, chef ataupun vlogger, dan wirausaha kuliner. Terus keberhasilan tergantung pada kemampuan teknik memasak, memanggang, menyajikan makanan, terus kemampuan manajemen juga. Nah, itu saja kesimpulan materi layanan hari ini. Ibu akan menutup materi layanan hari ini. Sebelumnya terima kasih kepada adik-adik yang sudah mendengarkan materi layanan hari ini. Baik, bagi adik-adik yang belum aktif hari ini, mungkin pada pertemuan layanan selanjutnya akan lebih aktif lagi dalam bertanya atau memberikan sarannya begitu. Baik. Sebelum itu saya meminta satu dari kalian untuk menutup materi layanan hari ini berubah. Baik, Ibu Guru dan teman-teman, mari kita semua menyaksikan doa dan kita berdoa. Bapa yang di surga, dengan budaya, terima kasih atas berkat dan tunanmu dari awal keberanian kerajaan dari para pilihan ini Tuhan. Pada pagi hari ini, dalam berbagai tingkat masing-masing dengan memberkati supaya bisa tidak terjadi. Selamat Tuhan. Terima kasih.
kasih. Haleluya. Amin. Baik,